Oke, tes masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Silvi dan semuanya. Eh, izinkan kami mempresentasikan grup project dari mata kuliah Optimasi Operasi Migas. Di sini ada judul dari paper yang kami analisis, yaitu Application of Linear Programming in Optimization of Gas Blending Operations. Ini ada anggota kami yaitu Nashwadi Amara 122-22034, Nasya Audrey 122-22053, Amanda Fionisa 122-22077, dan Syahrani 122-22101. Kemudian background atau latar belakang dari paper ini yaitu jadi setiap field atau sumber gas itu menghasilkan komposisi gas yang berbeda, sehingga nilai ekonominya berbeda karena komponen itu mempengaruhi kualitas gasnya. Dan kondisi lapangan secara nyata itu sangat kompleks. Yang pertama itu kita memiliki banyak field, terus banyak batasan operasional, sales agreement-nya juga berbeda, variasi komposisi gasnya pun banyak, dan perubahan supply dan demand-nya. Terus biasanya itu engineer memilih alokasi gas berdasarkan pengalaman, namun seringkali tidak optimal karena jumlah kombinasi keputusan sangat besar. Sehingga kita melakukan eh, perkembangan teknologi dan big data menggunakan linear programming yang bisa dipakai untuk menghasilkan keputusan alokasi gas yang optimal secara matematis. Kemudian, di sini objektif atau tujuannya itu ada 4. Yang pertama, membuat model optimasi alokasi gas menggunakan linear programming. Kedua, menentukan alokasi volume gas dari setiap field untuk memenuhi total demand. Terus menghasilkan skenario pasokan gas yang memenuhi seluruh operational constraint, memenuhi quality constraint-nya, dan menghasilkan revenue maksimum. Serta yang terakhir yaitu menguji model melalui beberapa skenario realistis untuk melihat sensitivitasnya. Dan metode yang digunakan di situ linear programming. Adapun variabelnya yaitu jumlah gas yang dialirkan dari setiap field ke demand-nya. Terus objektif fungsinya itu memaksimalkan total profit berdasarkan kontribusi gasnya. Constraint-nya itu ada beberapa ya. Itu yang pertama, kapasitas alir maksimal per rutenya, ketersediaan gas dari tiap field, total permintaan pelanggan, batas karbon dioksida target CO2 dan C2H6-nya, sama sales agreement-nya. Kemudian metode penyelesaiannya kita pilih, di sini dipilih simplex method karena paling kuat, cepat, dan mampu mencari solusi optimum berdasarkan semua constraint. Dan ini model setup-nya. Terlihat bahwa terdapat 26 gas field dari A sampai AB yang terhubung melalui pipeline ketiga terminal, gas terminal A sampai gas terminal A, B, dan C. Dan terminal itu terhubung ke gas demand center. Untuk model dasarnya, setiap field dianggap terhubung langsung ke demand center. Dan jenis data yang dibutuhkan di sini ada kapasitas maksimum jalur alir setiap field, produksi maksimum masing-masing field, total demand yang harus dipenuhi, komposisi gas dari tiap field, dan sales agreement constraint. Di sini dapat dilihat juga hard constraint dan soft constraints-nya. Oke, next. Untuk model construction-nya dimulai dari objective function-nya, yaitu untuk maksimalkan profit, dan setiap rute itu memiliki nilai-nilai yang berbeda untuk membantu solver memilih kombinasi yang paling menguntungkan. Untuk defining relationship-nya, menentukan total supply dari field, total demand, total CO2 blend, total C2H6 blend. Dan untuk constraint-nya, ada kapasitas field, batas CO2 blend, dan batas target dari C2H6 blend-nya. Dan untuk set variables-nya dipakai untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan linear dan termasuk juga binary option untuk rute tertentu. Untuk skenario 1 atau base case-nya itu total supply-nya lebih dari demand, dan untuk CO2 limitnya itu ada 8%, dan CO2 targetnya 6%, dan C2H6 targetnya itu 6%, dan dengan semua terminal itu beroperasi. Dan untuk hasilnya itu banyak field yang bisa berpartisipasi dengan profit tertingginya 8,1210 cost units, dan menjadi acuan untuk skenario lain. Next. Lalu untuk di skenario 2, CO2 limitnya itu diturunkan ke 5%, dan CO2 targetnya dari 6% ke 3%, dan C2H6-nya targetnya turun ke 5%, dengan supply dan demand tetap sama dengan base case. Dan hasilnya itu hanya field F dan field AB yang bisa memenuhi syarat, dan profitnya itu menurun drastis ke 1,54 kali 10 pangkat 8 cost units.
Dan field dengan CO2 tinggi seperti I, M, dan Z itu dieliminasi. Dan field dengan kualitas baik, P, T, dan AB mengalami peningkatan alokasi. Next. Lalu untuk skenario 3, itu terminal B mati. Jadi field M, N, O, P, R, S, T, V, X, Y itu tidak dapat mengirimkan gas dengan CO2 limit target dan C2H6 targetnya tetap sama dengan base case. Lalu field yang terhubung ke terminal tersebut berarti no supply dan field Z dan AB yang menggantikan supply-nya. Dan profitnya cukup tinggi yaitu 7,02 kali 10 pangkat 8 tapi lebih rendah daripada base case. Dan ini menyebabkan penurunan profit karena field berkualitas tinggi seperti M, V, X, Y itu hilang. Next. Lalu untuk skenario 4, field F itu dengan kontribusi terbesar 33% itu diturunkan menjadi dari 450 menjadi 200 mmSCFD. Dan untuk hasilnya, field R dan field T yang sebelumnya tidak terpilih, sekarang masuk dalam pilihan, dan field M, V, Z, dan AB juga menambah pasokan, dan perubahan alokasi sangat berbeda dari base case. Dan untuk total profitnya itu di 6,96 kali 10 pangkat 8 cost units. Selanjutnya adalah perbandingan antara base case dengan skenario 2, 3, dan 4. Next. Pada tabel 11 tersebut, area berwarna itu menunjukkan perubahan supply akibat batas CO2 yang diperketat. Pada skenario 2, field I, M, dan Z harus dikurangi karena CO2-nya tinggi. Untuk mengganti kekurangannya, model memilih field P, T, dan AB yang memiliki CO2 lebih rendah dan lebih sesuai dengan batasan baru. Nah, pada tabel 11 tersebut itu juga menunjukkan perubahan alokasi supply antara skenario 1 dan 2. Area yang berwarna itu menunjukkan perubahan penting ketika batasan baru ditetapkan. Ada dua jenis perubahan, yaitu pengurangan supply dengan kolom warna biru itu terjadi pada field I, M, dan Z. Ketiga lapangan ini tuh memiliki kandungan CO2 awal yang tinggi. Dengan batasan CO2 yang diperketat, lapangan-lapangan ini tuh tidak lagi menguntungkan sehingga suplai mereka dipangkas. Lalu untuk yang berwarna hijau itu penambahan suplai, yaitu untuk menggantikan suplai yang hilang. Model meningkatkan alokasi dari field P, T, dan AB. Lapangan-lapangan ini tuh memiliki kandungan CO2 yang lebih rendah sehingga lebih sesuai dengan batasan pada skenario 2. Next. Selanjutnya pada skenario 3 ini, field M, F, M, V, X, dan Y tidak bisa lagi mengirim gas karena terminal yang terhubung mengalami maintenance. Supply mereka itu digantikan oleh field Z dan AB. Namun total profit skenario 3 itu lebih rendah dibandingkan base case, yaitu skenario 1 karena field yang hilang memiliki profit koefisien lebih tinggi, sedangkan field Z dan AB memiliki profit koefisien yang lebih rendah. Bahkan sebagai supply field Z dibatasi oleh set 3 sehingga profitnya makin kecil. Nah, pada tutup boleh lagi nggak? Nah, lapangan M, V, X, dan Y itu sudah tidak lagi didominasikan akibat shutdown. Sebagai gantinya, pasokan gas itu dialihkan ke field Z dan field AB. Sehingga penurunan profit terjadi karena lapangan yang sebelumnya berkontribusi, yaitu M, V, X, dan Y, memiliki koefisien profit yang jauh lebih tinggi dibandingkan lapangan penggantinya. Next. Oke, ini pembandingan antara skenario 1 dan skenario 4. Pemotongan besar pada supply field F di skenario 4 itu membuat hampir seluruh jadwal alokasi gas berubah. Bahkan field yang sebelumnya belum pernah dipilih kini ikut berkontribusi. Dua field baru yaitu R dan T mulai menyalurkan 100 mm SCAF per day, sisanya dialihkan dengan menambah supply dari field M, V, Z, dan AB. Sementara pengurangan supply dari field F ditunjukkan sebagai area berwarna biru. Next. Jadi key resultnya adalah yang pertama, linear programming itu berhasil menemukan alokasi gas optimum untuk berbagai kondisi. Lalu yang kedua adalah hard constraint itu selalu terpenuhi 100%. Dan soft constraint membantu mengarahkan solver ke kombinasi yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, perubahan komposisi gas, downtime fasilitas, atau pengurangan produksi akan membawakan perbedaan yang jelas
terhadap efeknya pada alokasi. Lalu yang terakhir adalah banyak skenario yang hasilnya tidak bisa diprediksi secara intuisi membuktikan bahwa pentingnya optimisasi matematis. Next. Kesimpulannya, yang pertama, linear programming adalah metode yang efektif, sederhana, dan powerful untuk optimisasi alokasi gas di multifield. Lalu yang kedua, model dapat mengelola kompleksitas yang terlalu besar untuk engineer secara manual. Yang ketiga, hasil skenario menunjukkan bahwa model valid dan dapat digunakan sebagai optimisasi nyata. Yang terakhir, jika terhubung ke live big data, sistem ini sangat berpotensial untuk real-time allocation planning, meningkatkan profit, menjaga kualitas gas blend, dan meningkatkan efisiensi operasi jaringan gas. Next. Selanjutnya, kami membuat inovasi berdasarkan paper yang sebelumnya telah dijelaskan. Berdasarkan studi oleh Nesmond dan Horn, paper menunjukkan bahwa perbedaan kualitas gas antar lapangan, terutama kandungan CO2 dan C2H6, dapat membatasi produksi. Namun, model tersebut belum memasukkan konsekuensi operasional berupa flare. Untuk itu, pada inovasi ini kami memasukkan komponen penalty flare dalam model optimasi sehingga keputusan alokasi tidak hanya memenuhi batas kualitas gas, tetapi juga menekan gas terbuang dan meningkatkan nilai ekonomi bersih operasi. Next. Berikut inovasi yang kami buat, dan kami membuatnya dalam bentuk Python code. Pada segmen pertama adalah import data. Pada bagian ini kami memuat library yang diperlukan. Kami menggunakan POP untuk menyusun dan menyelesaikan model linear programming, Matplotlib untuk visualisasi grafik, dan Pandas untuk mengolah tabel hasil optimasi. Next. Segmen ini adalah bagian input data. Di sini kami mendefinisikan data statis yang berasal dari karakteristik tiap lapangan seperti kandungan CO2, C2H6, serta nilai profit per unit gas. Dan data ini bersifat tetap dan tidak akan berubah selama berjalannya linear programming. Next. Pada bagian ini ada bagian user input. Jadi pengguna akan masukkan parameter operasi yang dapat berubah sesuai skenario, seperti target demand gas, batas maksimum CO2 pada blended gas, dan nilai penalty flare, serta multiplier. Next. Selanjutnya, kami melakukan setup model yang menghitung flare penalty per lapangan berdasarkan rumus seperti ini. Flare penalty sama dengan base penalty plus CO2 dikali multiplier. Sehingga lapangan yang memiliki CO2 tinggi akan memiliki penalty flare yang lebih besar. Next. Berikutnya adalah pembuatan baseline model. Nah, model baseline ini adalah model sederhana yang hanya memaksimalkan profit penjualan berdasarkan rumus maksimum dari jumlah total profit dikali flow. Dan model ini hanya menghitung dua batasan, yakni total produksi harus memenuhi demand dan blended CO2, dan tidak boleh melebihi limit, sedangkan baseline digunakan sebagai acuan sebelum penalty flare dimasukkan. Next. Berikutnya adalah model yang telah dioptimisasi, yang didefinisikan dengan nilai maksimum dari jumlah total profit dikali flow dikurangi jumlah total dari penalty kali flare. Dan pada model ini kita mengalokasikan hasil yang mempertimbangkan profit dan biaya flare. Next. Nah, pada segmen ini dikalkulasikan total dari output penting seperti alokasi aliran, total flare, serta nilai NPV. Dan selanjutnya data akan dirangkum dalam bentuk tabel dengan Pandas. Next. Selanjutnya di bagian ini kami membuat visualisasi untuk menghasilkan bar chart untuk membandingkan flow baseline dan yang telah optimize untuk setiap lapangan untuk membantu analisis. Nah, berikut adalah output example dari program yang sudah kami jalankan. Di sini kami menggunakan data-data default, yakni demand sebesar 1100 mm SCFD, CO2 limitnya adalah 6 mol, dan penalty flare itu sebesar 100.000 dengan CO2 multiplier-nya 100.000 juga. Dan di sini kita bisa melihat bahwa
profit penjualan murni sebesar 275 juta, sedangkan profit penjualan murni optimize itu agak turun sebesar 275 juta 370, yakni ada penurunan sebesar 66.000 USD. Hal ini karena kita telah melakukan optimasi untuk total penalty flare, di mana pada model baseline kita melihat bahwa profit penjualannya sangat besar, namun total penalty flare-nya itu juga sangat besar, yakni sebesar 152 juta. Sedangkan setelah dioptimisasi, terdapat penurunan biaya total penalty flare optimize, yakni sekitar 132 juta. Namun dengan profit penjualan yang berkurang. Hal ini karena terdapat pengalokasian produksi untuk lapangan F yang tadinya besar sekali, dilakukan penurunan dan dialokasikan ke lapangan Z, di mana sebelumnya Z tidak memproduksikan gas sama sekali, dan sekarang dia memproduksikan sekitar 200. Dan selanjutnya kita dapat melihat dampaknya pada NPV, yang sebelumnya NPV hanya sebesar 123 juta, setelah dioptimisasi terjadi peningkatan NPV sebesar 143 juta, di mana terjadi improvement sebesar 20 juta. Next. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf sebelumnya apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.